background peserta didik itu kan heterogen. Iya. Nah, yang terutama itu kan bagaimana si anak ini dibentuk di keluarga. Kalau di keluarganya tidak menerapkan berpikir komputasional. Cek. Halo semuanya. Halo. Ketemu lagi di Pulang Ngajar. Pulang ngajar. Hey, kita bertiga lagi. Bertiga Tanpa bintang tamu. Jadi kalau misalnya yang nonton nih pada pengen, ini suara rada beda sih. Hah? Lagi benar sih. Iya lebih tepi. Hah? Apa lah? Biarin lah ya. Ya. Takut mendengung gitu. Enggak. Wan. Ya, maksudnya yang nonton kalau misalnya pengen mengajukan diri jadi, wah aku pengen jadi bintang tamu nih. Pulang Ngajar. Boleh. Tinggal kontak aja. Tinggal kontak manajer. Manajer gitu. Sambil nunjuk. Manajer ada apa? Pak dosen. Jadi Atau ngobrol-ngobrol aja lah. Ya, Nggak usah kita- jadi bintang tamu. ya sebagai bintang tamu, ya, sebagai ya maksudnya jadi bisa sharing juga gitu. Iya. Mungkin ada yang mau dibagikan, ada yang mau disampaikan di podcast Pulang Ngajar ini. Ya. Pulang ngajar. Apa aja yang penting, yang penting Pendidikan. kan ada pendidikannya. Entah itu kalau ini misalnya, wah saya guru tapi guru silat. Enggak apa-apa. Apa kan ada tetap pendidikan. Pendidikan apa? Informal. Bela diri. Informal. Bela diri. Gitu. Jadi sekarang kita bahas apa? Bahas tentang Begini. apa? Ekstrakurikuler. Apa maksudnya ekstrakurikuler ya? Bukan. Bukan. Oh, bukan. Bukan ekstrakurikuler, ini mah di luar sekolah. Belajar. Jadi ketika ada anak sekolah udah ngabisin waktu seharian tuh di sekolah, masih perlu nggak sih gitu kan, ada tambahan, Ada. Nah, ya. perlu. Jangan jauh-jauh itunya. Enggak. Ini masih ngomongin teknis aja nih kita nih. Hah? Pendidikan broadcasting. Oke. Gitu. Jadi ketika ada orang anak sekolah udah dari pagi sampai sore, mungkin setengah sore lah gitu, Iya. minimal. Masih perlu nggak dia pulang sekolah tuh masih belajar lagi gitu di luar sekolah. Perlu nggak? Karena ada fenomena di beberapa kota, anak-anak itu dari pagi sampai malam belajar terus. Jadi Kelas berapa itu? biasanya memang siswa-siswa yang ada di kelas akhir. Mempersiapkan Yang ya. paling banyak mah itu pasti anak-anak SMA, setingkat SMA lah. SD sama SMP ada tapi tidak terlalu banyak kalau dibandingin sama yang SMA, itu pasti paling banyak banget gitu. Niat banget ya dia itu pengen, Ya. maksudnya pengen mempersiapkan untuk ujian akhir gitu. Ya, jadi bukan ujian akhir. Banyak yang kalau anak SMA itu banyak yang goalsnya itu kan ke kampus tertentu. Kampus. Nah, ya kan ke Top kampus tier kampus ya. top tier lah gitu ya. Jadi mereka itu pasti perlu tambahan mata pelajaran gitu ya, tambahan belajar di luar sekolah. Ya. Ya kalau bahasa sebutin aja ya, bimbel. Ya apalagi itu. Bimbingan. Itu mah kan istilah sekarang aja pasar bimbel ya, gitu. sekarang bimbel. Entah ya sebutannya mah bisa bimbel, les lah Les, atau apalah les, gitu ya. gitu. Bimbingan Apa? Ya. Belajar. Mau diplesetin bingung. Iya. Kalian dulu waktu sekolah les nggak? Kita les D1. Pas sekolah. Pas sekolah. Pas sekolah sempet sih itu sama Guru guru ya. Oh, iya. Sekali doang nyobain itu. supaya pintar apa supaya nilainya bagus? Supaya bukan nilainya bagus sih waktu itu. Kan orang saya termasuk belet jadi IPA kan gitu. Jadi waktu itu ya cobalah ikut, ngerti nggak ya? Ternyata lebih ngerti di les gitu. Oh. Yang gitu sama ya. guru kita juga. Iya. Maksudnya sama kalau di les lebih ngerti, kalau di kelas nggak ngerti gitu. iya. Bukan Apa ya? karena anak gurunya kan?
bukan karena anak gurunya gitu. Anak gurunya. Kan banyak yang Anak gurunya ngilu les teh nya. Urang bohong. si Daud ngilu les teh nya. enggak kayak pas kita tuh kebenaran kan banyak anak guru di Oh iya. ya kan. Saya sama ibunya Daud. Ibunya Daud. Karena guru kelas Karena kan. ada juga kan yang sama ibunya PU. Oh, iya. Ada juga yang ibunya siapa dah? Itu ekonomi itu mah. Bukan Bu Mariati ya. Ibunya Ada siapa? anak Nggak tahu gue. Ini Bu Maria. capal. Ya udahlah itu lah pokoknya. Maksudnya SMP deh. Les SMP ya? enggak. SD SD SMP mah enggak lah. sama guru juga enggak. Orang sih ya mungkin kalau sama guru hitungannya ekstra. Pas SD juga menjelang Eptanah sih dulu sempat les. Nginap di rumah guru malah. Oh ada deh Oh, SD ada ada. ya? Ada. Tapi semua enggak bukan yang ini doang apa? Bu, kalau semua mah bukan les, pemantapan. Ya hari Minggu gitu ya. Kan dulu masih sampai Sabtu sekolah. Ya. Hari Minggu ada gitu. Nggak Iya ada. si kelasnya tuh hari Minggu gitu. Oh. Cuman sebentar, misalnya cuman matematika doang. Bayar. Oh, Nggak tahu dah itu mah. Pokoknya orang dititah datang aku kolot, kamu ke sekolah cang gitu. Apa? Oh, orang tua yang bayar berarti hari ya. Tapi Minggu. semua anak kelas gitu. Cuman bedanya biasa ya hari itu nggak pakai seragam gitu doang. Ya. Ya mungkin apapun alasannya gitu, tapi kan orang sebagai orang tua yang punya anak sekolah gitu ketika anak waktu mau masuk kelas 1 boro-boro mikiran pulang sekolah les, dia mau pulang daftar ke sekolah yang pulangnya 2:30 aja jadi cancel gitu. Aja kasihan euy. Umur 6 tahun 7 tahun gitu kan dari pagi baru balik 2:30 lah mainnya kapan gitu. Jadi padahal orang sih mikirnya janganlah udahlah cari lagi aja yang lain kalau misalnya apa memang waktunya buat main aja lah puas-puasin main gitu. Sekarang mah udah puas dia. Keterusan. Pengen main terus. Tapi kalau posisi zaman dulu waktu kita masih ada UN dan NEM ya. Itu kan menentukan ke jenjang berikutnya. Iya. Jadi kan perjuangannya tuh mungkin gitu ya, perjuangannya lebih keras gitu ya. Makanya mungkin banyak waktu itu teh les-les yang mandiri lah ya. Ada yang ke guru, ada yang ke bimbel tempat swasta lah maksudnya. Swasta gitu atau tetangga siapa gitu yang anak-anak kuliah. Ya. Nah, kenapa? Karena ngejar buat nilai NEM-nya itu. Gitu. Karena kalau NEM-nya sekian kan bisa masuk ke sekolah favorit misalnya kayak gitu. Nah, ada motivasi di sana. Nah, ketika yang SMA waktu itu kan apa ya? Kita tesnya tuh kan ada yang akademik, ada yang non akademik. EPTA Bukan. Waktu tes kuliah, tes ke kampus UMPTN. Oh iya. Matematika dasar. Iya, maksudnya ada yang mata pelajaran sesuai jurusan, ada yang bukan mata pelajaran gitu. Kan ada ya? Ada tes potensi akademik, ada tes potensi skolastik. Dulu? Iya sama kan 2 hari om. Skolastik apa ya? Skolastik itu padanan kata gitu. Bukannya dulu tuh cuman itu ya apa? Matematika dasar, bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Terus ya, mata pelajaran jurusan. Jurusan? Iya. Apa itu mah dari kampus kali? Enggak, saya jurusan IPA, ada fisikanya, ada biologinya, ada kimianya. Kan ngitung berapa jumlah fisika yang harus dijawab dengan benar. Biologi berapa, kan ada target-targetan gitu. Ya lupa. Ya, itu hampir 1/4 abad yang lalu ya, maksudnya pasti kan kalian lupa gitu. Jadi udah 1/4 abad yang lalu. Lagian orang sih temilu UMPTN, jadi orang tidak paham gitu. Tapi orang mungkin les kan waktu itu mah musim lah, pasti kan ngalamin. Kalau di Bandung mah ada GOSSC gitu. GOSSC, Primagama, Tridaya. Belum ada Tridaya dulu makanya. Udahlah kecil tapi ya. Kecil, masih kecil. Primagama juga kecil. Primagama memang ada, tapi yang megang 2 itu kan kalau nggak GOSSC dulu ya. Dulu apa SSC kan? Sempat semua sih. GO pernah. GO pas SD.
Nah, SD itu kan? SD ikut bimbel. Katanya Itu SD. yang enggak sih, tryout doang, tryout. bukan les sih, tryout. Emang ikut tryoutnya doang boleh gitu? Asalnya orang tuh les sih, GO. Udah kamu les bilang aja les. Kok gengsi banget sih? Les. Dari kecil Nggak ikut mungkin les. Dulu ada tryout di GO tanpa pernah les di GO. Ya, Itu nggak nggak bisa ada ya? ceritanya. Nggak bisa lah. Nggak ada, Kan nggak ada tryout. kayak sekarang yang tryout bersama. Itu yang sekarang dulu mah nggak ada kayak gitu. SD apa SMP nya? Nggak tahu. SMP kali Kalau SMA kan sama dia SSC. SSC kan. Bukan SMA. Setelah Oh iya, SMA. SMA. Setelah SMA. SMA Primagama sama si Ketek itu. SMA. Pas masih berseragam kan. Ya. Dan terakhir les SMP di GO karena emang niat ajis. Tapi di GO harus teh di orang Bandung. panggil si Igis. Iya, terus Nah, kapan itu ya? ya kan dia kan SMA enggak les. Jadi maksudnya pas saat SMA teh Berarti SMP. ketemu si Igis teh, iya kenal. GO mana itu? Itu Purnawarman. Purnawarman. SMP berarti. SMP. Hari apa? Senin Kamis, Iya, dulu kan Rabu Jumat. Rabu Sabtu atau Rabu, Selasa Sabtu. Jumat. Lupa lah. Lamun Selasa Jumat kurna bareng nyengurang sana. Iya bener, soalnya si Igis kan SMP 1 ya. Ya orang SMP. banyak akhirnya yang di teman-teman waktu les dulu pas SMP ternyata satu sekolahan pas SMA tuh banyak orang. Dan sama semuanya itu Ya. teh pilihan kedua ke SMA itu. Orang les sih. Tapi masuk ke situ. Ya sama. Ya dia mah enggak lesnya juga pilihan dua tetap Kayak gini. masuk gitu. Orang seumur hirup tuh ranking kan sekali. Zaman SMP. Ya karena nyontek dari dia. Masa setiap saat nyontek. Enggak kan, dia sempat sekelas kelas 3 itu, ya udah aja di situ di rank. Sebelumnya mah nggak pernah ranking lah. Itu. Udah itu kan cuman satu cowok dua kan. Semester 1 2. Belum semester dong, masih cowok. Masih Cowok. Caturulan. Kan caturulan 3 udah Eptanas. Caturulan Kan, 3, ya ya. berarti antara cowok 1 atau cowok 2 lah saya ranking karena nyontek dari dia. Ini maksudnya ya yang nonton gak ada yang paham euy. Caturulan tuh per 4 bulan. Catur bulan ya gampang lah daripada catur itu 4 bulan itu. Sekarang semesteran, kalau dulu Semesteran. setahun itu dibagi. Bagi 3 3. gitu. Kalau sekarang kan cuma dibagi 2 gitu. Ya sama aja sih konsepnya. Cuman Gitu. kayaknya kalau sistem cawu itu dulu lebih sering ujian aja kan. Iya, lebih tiap ulangan. tiap mau Naik cowok. naik cawu aja EBTA kan gitu. Ya, maksudnya kalau dulu tuh nggak terlalu jauh tuh, belajar kan 3 bulanan. Udah itu langsung ujian. Jadi kan mengulang pelajaran 3 bulan tuh agak lumayan lah, Jauh, maksudnya jauh. bisa. Tapi libur kenaikan kelasnya lama. Iya. Gitu. Nggak kayak sekarang cuma 2 minggu, sekarang udah mau masuk lagi gitu. Dulu sebenarnya sebulan ya, 40 hari. 40 hari. 40 harian. Nah, itu tapi balik lagi ke les nih. Les tuh harus nggak akhirnya Jadi, buat yang sekarang? Ya, sebenarnya menanyanya ke yang pernah les. Iya. Kumaha itu. Ya pernah les. Ya ya tadi kalau misal di kelas akhirnya di pandangan orang ya gitu. Ketika kalau misalnya di kelas akhirnya mungkin masuk akal karena ada motivasi tertentu kan di situ gitu. Kalau misalnya kelas 1, kelas 2, kelas 3 SD udah dilesin deh kayaknya kasihan anaknya gitu. Oh, kelas 1 sudah SD. Les Iya. akademik ya maksudnya. Iya les Ya, kan kita ngomonginnya les akademik. les akademik ya, les Akademik. matematika. Maksudnya kan bukan les tadi pencaksilat lain. Ya akhirnya orang gini, akhirnya kan orang ngajar di salah satu tempat les gitu. Jadi tapi kan si muridnya teh dia di sekolahnya di kelas-kelas tertentu, di kelas bawah tuh belum ada bahasa Inggris di sekolahnya gitu. Jadi dia cuma les bahasa Inggris aja. Jadi ya udahlah, maksudnya gawat juga sekolahku nggak ada bahasa Inggris gitu. Masih ada sekolah ya, tahun-tahun kemarin tuh masih ada sekolah yang kelas 3, kelas 4 tuh belum ada bahasa Inggris. Kalau sekarang mah wajib kayaknya ya. Wajib sesuai kurikulumnya. Di kurikulum sekarang tuh wajib mulai kelas 3 gitu. Jadi padahal menurut orang sih kenapa nggak dari kelas 1 aja. Ini yang aneh nih di kurikulum sekarang.
ada coding, ada KKA kan. Kurikulumnya ini apa? Kurikulum Merdeka. Yang baru tahun 2026 ini ada KKA yang wajib itu dari kelas 1 udah harus bisa coding. Karena coding. itu, karena apa? Ada systematical thinking itu. Iya, maksudnya coding Computational bukan, thinking. Ya, Iya, computational. codingnya bukan mengcoding, bukan, tapi berpikir Sistematis, komputasionalnya. Ya, berpikir komputasional dan itu dari kelas 1 kan maksudnya ironis lah. Belajar coding dari kelas 1 sedangkan bahasa Inggris baru diajarin di kelas 3 gitu. Itu Why? intermezzo aja ya. Iya. Ya itu kan akhirnya nanti gini nyambungnya ke les. Nanti kan di tempat les juga ada dong. Yang di tempat les itu kan biasanya apa sih provide layanan untuk memperdalam yang ada di sekolah kan gitu. Matematika ya ada gitu. Apa sih? IPA gitu. Bahasa Inggris. Bahasa lah gitu. Kan nggak ada kalau di les yang sengaja mau belajar PKN kan nggak ada. Gitu itu mah dianggapnya ya nggak sesuai gitu lah. Jarang kan? Jarang gitu. Intermezzo buat yang computational thinking. Ya, mangga. Ada ini kan, ada satu apa? Konten lah. Konten ini. Kenapa kalau apa bedanya orang-orang yang punya latar belakang ilmu sosial dan eksakta? Kalau sosial ada masalah nih, nggak bisa nih, lawan kontak. Kalau eksakta ada masalah nih, oke masalahnya di mana? Ayo kita tulis satu-satu, kita selesaikan semua. Jadi yang satu lebih tenang, yang satu lebih berontak. Computational thinking itu akan membentuk anak-anak ke arah mana? Kata si konten itu apa? Ya itu kan suruh kita berpikir sendiri kan. Kalau ketika anak-anak dengan kurikulum komputasional itu nantinya kita akan lihat mereka akan ke arah mana nih gitu. Ya. Saya paham. Sudah lanjut lagi. Ya mungkin itu bakal ada di les-les tempat les yang wah ini tempat computational thinking. Udah banyak karena sebelum kan maksudnya les-les robotik udah ada. Iya. Tapi itu bukan komputasional kayaknya. Bukan, sistematik bukan. Ya. Jadi kalau lihat yang KKA coding dan kecerdasan artifisial gitu ya. Awalnya itu sebetulnya mah cara berpikir komputasional. Jadi komputasional itu tadi dasarnya dari mana, kemana, arahnya, tujuannya kemana gitu. Dari kelas 1 diajarin cara berpikir sistematik gitu. Jadi tidak tadi cerita om ini ada sesuatu jebret. Wah itu mah katanya menyesal lah gitu ya. Anak sosial gitu. Gitu. Nah cuman kan ya itu tadi kita kan nggak tahu si komputasional ini akan berhasil atau tidak. Kenapa? Karena background peserta didik itu kan heterogen. Nah yang terutama itu kan bagaimana si anak ini dibentuk di keluarga. Kalau di keluarganya tidak menerapkan berpikir komputasional, agak susah tuh untuk penerapannya gitu. Ya itu kan gurunya akan ekstra lebih lah ya untuk mengajarkan itu gitu karena jadi kan lebih kebentuk gitu. Lebih ke cara berpikir ya, melatih cara berpikir berarti bukan betul. Yang IT-an itu kan. Bukan seperti itu gitu. Dulu kita pernah sempat bahas di sini apa di tempat lain ya yang soal design thinking. Oh tempat lain. Itu kayak gitu nggak? Design thinking. Kalau design thinking tuh perkembangan lebih apa ya? Jadi elaborasi juga antara systematical thinking sama social thinking. Oh, jadi di situ kan ada tahap namanya empathize. Nah empathize ini kan bukan nggak bisa sih, akan lebih cenderung sosial kan. Untuk melihat apa yang dirasakan orang lain gitu pada saat masalahnya terjadi dan segala macam, untuk benar-benar menemukan masalah lah. Setelah masalahnya ketemu itu kemudian dia menyusun nih, langsung dipakai nih systematical thinkingnya. Oh gini sampai terjadi solusi. Jadi kayaknya kalau saya ngelihat mah perlu nanti ada padanan ketika computational thinkingnya sudah berhasil,
harus belajar design thinking. Itu next Ya, levelnya Ya, pasti. karena kalau ngomongin computational thinking gitu berpikir secara komputasional itu kan dia tidak melihat kanan dan kiri gitu, semuanya akan hitam putih gitu. Iya. Benar nggak, So? Hmm. Ini begini ya udah Ya, gitu. sistematis aja Sistematisnya gitu. begitu gitu. Pemahaman jadi ya. Jadi ya skill Jadi, skill ya. memahami sesuatu berarti. Oh, ya maksudnya di sistematikal kan ya semuanya pasti punya resiko ya tadi. Ya, Kalau ada si resiko. social thinking mungkin itu yang tadi lebih ke itu cenderungnya kan eksplosif gitu, Ya. reaktif terhadap sesuatu. Kalau si sistematikal atau komputasional itu lebih cenderung di situ di jalur Ya, di untuk jalurnya. melihat gitu, kanan kirinya nggak kelihatan. Tapi itu bahaya, nggak sesederhana itu sebenarnya sih harusnya sih. Iya, Iya, maksudnya kan nggak bisa harus dipukul rata ya. harus dibedah juga Iya, di sederhana. kurikulumnya. Ketika gitu. kita berpikir sistematis tapi masih sudut pandangnya subjektif kan tidak akan oke juga hasilnya gitu. Iya, orang sih orang berpikir ya pada akhirnya kan fleksibilitas si individunya dalam melihat persoalan itu kan. Masih itu. Kapan kita melihat sesuatu dengan cara yang sistematis, kapan menjadi sangat apa namanya lawannya? Sistematis Ya. dan chaos. Iya. Nggak, maksudnya saya pikir kakak ini nanti akan menambah skill berpikir, skill berpikirnya gitu. Logika ya. Logikanya itu akan ditambah seperti itu karena kalau lihat perkembangan sekarang kan tidak banyak yang menggunakan logika gitu. Iya, padahal mereka belajar matematika tapi matematikanya berupa hafalan kan, Ya, itu kan jadi begitu. dia Iya. kurang memahami berarti gitu. Jadi targetnya untuk menaikkan level logisnya anak teh gagal karena cara mungkin penyampaian matematikanya teh lebih ke menghafal. Jadi, maksudnya kayaknya dari dulu juga kayak gitu. Iya, jadi sebenarnya kan nggak tahu orang salah atau benar. Dari matematika kan kita bisa paham kausalitas ya, sebab Ya. akibat ya, logika gitu. Tapi si kausalitas itu justru orang pribadi dapatkan ya setelah dewasa gitu. Ya selebihnya kan ini emang ada aja gitu, misalnya kayak semacam hafalan akhirnya kan karena dibentuk dari hafalan. Tapi Gitu. ini berarti selalu hati-hati begini ya. Kadang-kadang kan orang selalu berpikir, oh enakan zaman kita nih kurikulumnya begini-begini gitu ya. Terus oh enggak enakan zaman Jam ini sekarang, gitu ya. ya. Nah menurut saya yang sekarang umur sudah punya anak di SMP gitu ya, justru yang paling enak itu kurikulum yang sekarang, Ngarang. Iya, yang menyesuaikan dengan kebutuhan anak-anak peserta didik gitu. Kalau menurut saya ya, Ya. cuman kan balik lagi cara mengajarnya, cara mengajarinya, Padang. gitu, ngajarin capaian pembelajaran gitu ya, tujuannya itu yang diperlukan skillnya, Ya. yang diperlukan skill oleh gurunya gitu. ya. Jadi Jadi sebenarnya kurikulumnya ngupgrade. kurikulumnya mah upgrade Upgrade. sebetulnya mah. Nah, yang gitu. jadi pertanyaannya apakah pengajar ngupgrade enggak? Nah itu Nah, iya. Tapi Si orang teuing ya. ikut ke upgrade atau enggak Iya. gitu. Karena orang lama kan tidak bersentuhan dengan pendidikan ya. Terakhir sekolah tiba-tiba umur segini teh ngajar gitu. Jadi kan orang membandingkannya ketika orang belajar dulu, kayaknya yang ini kayaknya lebih enak gitu. Orang membayangkan akhirnya ketika menurang juga namun ketika zaman sekolah dulu pakai cara Ini, pelajaran kayak yang sekarang kayaknya lebih mendingan deh, belajar lebih mudah deh gitu. Ya. Jadi orang sih sesederhana kemarin lihat ya rekan pengajar gitu pakai sistem pilihan ganda gitu buat UASnya. Sebenarnya itu kan hal yang debatable sekarang. Betul. Kenapa hari gini masih pakai PG di level perguruan tinggi Betul, lagi ya ya. gitu. Tapi sebenarnya yang tahu tuh si pengajar yang menurut saya gitu. Apakah dia harus pakai pilihan ganda? Apa manfaatnya? Ya. Apa kekurangan kelebihannya, kan dia yang sudah mengejar selama 1 semester itu. Ya. Mana yang terbaik. Jadi sebenarnya bukan perkara hari ini lebih baik SI dibanding PG, kalau dulu PG segala macam. Harus lihat sikon. Lihat sikon juga. Ya. Enggak, soalnya gini, banyak di media sosial tuh ada gini ya, ada kasus ketika saya lihat salah satu konten lah ya.
ini perhitungan matematika nih. Kurikulum, anggap kurikulum sebelumnya lah 2013. Ada soal, terus kemudian penyelesaiannya cuma 3 baris. Terus kurikulum merdeka, soal yang sama, penyelesaiannya bisa sampai 10 baris. Nah, menurut saya itu bukan kurikulumnya yang salah. Penyelesaian matematika itu yang ini 3 baris, ini 10 baris, itu skill gurunya. Kenapa pakai yang 10 baris kalau susah? Kenapa nggak pakai yang 3 baris gitu? Tapi kalau misalnya 3 baris atau maksudnya ngajarin 10 baris tapi jadi anaknya jadi ngerti, mendingan 10 baris sih menurut gue. Betul. Cuman kan ya itu tadi si konten ini kan seolah-olah mengatakan bahwa kurikulum merdeka itu lebih ribet gitu ya. Ribet, ya. Cara ngajarin anaknya ribet gitu dan sebagainya. Justru kurikulum merdeka itu memberikan kebebasan ke guru mau ngajarinnya seperti apa gitu. Ya lihat, karena berpuluhan tahun kita tuh terjebak pada output kan. Betul. Sebenarnya output misalnya ya kalau di ya salah satu lah di perguruan tinggi kan apa namanya? Minimum lembar skripsi misalnya gitu. Ya padahal apa yang pentingnya? Substansi apa? Memenuhi itunya gitu kan. Akhirnya orang boga baturan yang lulus skripsinya cuma 4 halaman. Ya sebenarnya ya kalau substansinya oke, nggak ada masalah. Jadi keren, emang harus bergerak pada outcome kan. Tuh. Di situ. Skripsinya 4 halaman, sinting kan ini dia. Bisa lulus, goblok keren. Dan berarti orang sih lebih lebih respect ke si dosennya, berarti dia paham nih selama dia bisa, maksudnya dosen tuh ya sok aja segini tapi bisa mempertanggungjawabkan isi dan pemahamannya dan cukup, ya kenapa enggak, kenapa harus 40-50 halaman gitu kan. Defense kan namanya juga gitu. Orang dulu skripsi 586 halaman. Skripsi orang. Standarnya sebenarnya sih skripsi Nggak ada standar, cuman memenuhi semua bab. Tapi jadinya teh sebuah standar kepatutan kan. Jadi misalnya berapa ratus gitu. Ya. Oh tipisnya teh cuman dilihat dari visual doang kan. Ini tipis. Ya, dilihat dulu gitu. Mungkin bab 2-nya kurang, mungkin lampiran-lampirannya tidak lengkap kalau itu teh. Maka dosen itu meragukan kalau tipis teh gitu. Ya itu kan kedangkalan Iya. juga gitu. Itu jadi ya balik lagi ke les nih bahas itu. Ya, sebenarnya bahasan ya maksudnya kan kita ngomongin kayak gini jadinya jadi pertimbangan itu akhirnya penting gak sih si les teh gitu ketika nanti kepakainya kayak gini, kurikulumnya kayak gini, karena gini buat bahan pertimbangan lagi nih kayaknya mungkin yang di les itu apakah bakal selalu selaras nggak yang diajarin sama yang di sekolah? Enggak jelas. Nggak gini, justru saya emang gini ya, maksudnya teh takut terjebaknya gini. Ketika kita bilang les itu penting untuk mengejar nilai akademik ya, goals berikutnya gitu atau akademik. Di satu sisi kita sedang memberikan ketidakpercayaan ke sekolah. Ya, Benar nggak? Bahwa kita itu nggak akan dapat tuh hal gitu tuh di sekolah, makanya lu harus les gitu. Nah, di satu sisi ketika kita bilang udahlah nggak usah les, di sekolah aja cukup gitu ya, belum tentu apa yang didapatkan dari sekolah itu menunjang goals berikutnya gitu. Mungkin lamun orang lebih setuju misalnya les itu bertujuan untuk menambah apa namanya fondasi berpikir Ya, tuh, dibanding yang tadi gitu misalnya. Ya udah Harusnya sisa-sisa akademik mah ya. tugasnya sekolah. Kan banyak maksudnya les tuh kalau anak SD nih kelas 3, kelas 4, kelas 5 yang selalu bilang si tempat bimbel itu nilai rapot di atas 90, ranking 1 di sekolah gitu ya. Itu kan berarti menunjukkan bahwa sekolah itu tidak memberikan cukup materi gitu ya untuk jadinya anak. gitu. Tapi berbeda ketika kita ngomongin yang anak kelas 12 SMA. Anak kelas 12 SMA tentu aja nggak akan dapat tuh materi yang setingkat tes SNBT kampus. Itu nggak akan dapat di sekolah. Jadi makanya Gitu. harus cari di luar. Karena di sekolah itu kan
kurikulum, menyelesaikan kurikulum kan, kurikulum yang ada di yang maksudnya yang tertera di buku lah, di buku teks dan sebagainya gitu ya. Tapi ketika ngomongin soal ujian masuk kampus, itu sekolah tuh hampir tidak membahas itu. Makanya perlu ya kalau untuk ini, maksudnya ada tujuan saya mau masuk ke S1 jurusan tertentu di ITB, harus dapat skor nilainya sekian gitu ya. Oh berarti nilainya harus dapat yang ini dapat segini, ini dapat segini gitu ya. Di sekolah itu mungkin tidak dapat dibahas itu gitu, nggak dapat materinya gitu. Jadi pasti ada tambahan di luar. Tapi untuk anak SD, SMP kayaknya justru kalau les itu ya ada ketidakpercayaan ke sekolah lah. Ya. Gitu. Kadang-kadang gini, kalau di tingkat anak-anak ya, malah kadang-kadang orang les teh malah bawa PR. Dan dari sekolah dikerjain di tempat les gitu. Lah ngapain? Maksudnya emang tinggal orang yang beranggapan bahwa sekolah ngasih PR aja nggak salah gitu. Bukan ya udahlah gitu. Udah mah ngasih PR terus ngerjainnya di tempat les gitu. Jadi ya udah weh seputaran itu aja. Menurut orang nggak tahu nggak ketika orang di tempat les itu dia bawa buku yang dari sekolah, orang nggak pakai buku itu gitu. Ya ini mau buat di sekolah aja, kita belajar yang lain lagi lah gitu. Gitu beneran. Salah satu orang menyesal gitu ya dulu kenapa nggak di situ, dan ya dari dulu sampai sekarang masih ada tuh yang mana ngajar dulu tempat apa namanya aritmatika. Nah itu di aritmatika. Menurut orang bukan itu salah satu menambah fondasi berpikir kan. Nggak ada urusannya sama PR, nggak ada urusannya sama apa. Tapi yang udah beres di situ kayaknya keren lah gitu, jago dalam berpikir matematisnya gitu. Sebetulnya kalau belajar aritmatika ya untuk anak SMP nih, setingkat SMP itu 1 tahun udah cukup. Nah kalau aritmatika tuh harusnya dimulai dari umur berapa? Kalau aritmatika mah seharusnya dimulainya itu sebelum sekolah. Kalau menurut saya, kenapa? Karena kan maksudnya tuh kalau aritmatika itu ngomongin ini nih, ngomongin apa? Perhitungan. Ngomongin perhitungan, tapi kan ada pakai sempoa tuh ya. Nah, kalau dia belum mengenal penjumlahan pengurangan, itu akan mudah dibayangkan. Dibayangkan. Jadi dibentuk dari cara berpikirnya itu. Misalkan kan gini, kayak 1 tambah 3, kan saya belum pernah belajar 1 tambah 3 berapa. Iya. Tapi kalau anak-anak yang belum pernah belajar ya 1 tambah 3 itu kan ngomongin biji sempoanya kan. Nanti dia tuh ngebayangin gitu. Oh jumlahnya ada sekian, 1 tambah 3 itu ada 4 gitu. Jadi termasuk visualisasi juga gitu. Abstrak. Justru saya tuh ingat, saya pernah ngajar anak PAUD tuh, belum belajar matematika selama 1 tahun. Nah terus kemudian dia ikut kejuaraan matematika yang tingkatan SD kalau nggak salah, dia itu PAUD ya maksudnya. Dia ikutan lomba apalah gitu ya, tingkatan SD. Dia tuh sudah bisa perkalian ratusan tanpa motret. Gitu. Pakai mental gitu. Itu setahun itu. Mental aritmatika itu. Kalau seumuran kita bisa nggak? Nah, kalau yang di atas, maksudnya yang sudah mengenal SMP, SMA, apalagi udah kerja gitu ya, itu penyesuaiannya susah. Karena saya dulu sudah ada konsep ya. Sebelum saya ngajar itu kan ada pelatihan. Itu 1 bulan itu ya, kan pelatihannya itu intensif tuh setiap hari selama 1 bulan. Sabtu Minggu juga pelatihan gitu ya. Jadi 1 bulan full gitu. Itu 1 minggu tuh sakit kepala karena harus ngilangin konsep yang sudah ada kan di fisika gitu ya. Jadi kayak perkalian 7 kali 9 itu tinggal nyebutin gitu kan. Tapi nggak boleh. Tapi nggak boleh, harus ngebayangin tuh si sempoanya kemana gitu ya. 2 tambah 6 berapa gitu. Orang nyawa jawabannya, tapi si sempoanya ini kan harus dibayangin. Nah ngerubah itunya dulu tuh 1 minggu tuh lumayan gitu. Nah baru kesananya setelah melupakan konsep itu, memasukkan sempoa lah ya maksudnya teh, imajinasi dari sempoa itu baru bisa lancar gitu, bisa jalan cepet gitu. Sekarang masih bisa. Karena nah ini yang keren. Setelah saya keluar
ada perjanjian saya itu tidak boleh mengajarkan sempoa itu selama 5 tahun. Kalau kena dan ketahuan lah ya, maksudnya karena itu akan ada denda gitu. Kalau nggak ketahuan mah nggak apa-apa. Cuman setelah 3 tahun tuh lupa semuanya. Jadi dan nggak dipakai pribadi juga. Iya, nggak dipakai pribadi gitu. Nah itu berarti pentingnya berlangsung terus ya berarti. Ya, perlu berlatih. Sustainable, jadi kalau belajar, Iya. kalau mau melatih logik atau mental aritmatika itu memang harus sustain gitu. Dan sebenarnya kalau dari sisi bisnis juga kan lebih sustain kan. Iya. Karena untuk menghasilkan kalau si lesnya itu dengan pendekatan outcome, ya dia panjang kan harusnya. Iya. Gitu. Nah, kan les-les kayak gini maksudnya, les yang bukan mapel ya kalau SD SMP itu les bahasa Inggris. Bahasa Inggris gitu ya. Karena kenapa bahasa Inggris perlu les? Karena di sekolah itu yang saya tahu belajar dari SD, SMP, SMA ada pelajaran bahasa Inggrisnya. Setelah SMA tuh banyak yang nggak bisa bahasa Inggris. Gitu. Tapi kalau les bahasa Inggris dibentuk kan lingkungan itu gitu ya. Ngomongnya kayak conversationnya, readingnya, writingnya gitu ya, listeningnya kan dibentuk gitu ya di situ. Jadi kan terbiasa gitu. Dan jangan ini, maksudnya jangan pakai patokan TOEFL angka TOEFL atau angka IELTS untuk jadi balik lagi ke output kalau gitu kan. Gitu. Iya. Maksudnya kalau bisa di bahasa Inggris, kalau cuma ada di sekolah yang cuma 2 jam pelajaran mungkin dalam 1 minggu nggak akan bisa. Ya, nggak bisa. Nggak akan Bahasa bisa lah gitu. ya. Itu mah belajar bahasa cuma 2 jam dalam 1 minggu itu udah nggak mungkin gitu. Nggak mungkin bisa lah. Mungkin bisa. Itu Jadi malah lebih ini aja main Omet TV itu lebih efektif dibanding sekolah. Jauh lebih bermanfaat itu. Jadi Untuk konten bahasa ya. kreator ya. Iya, karena harus terus menerus ya bahasa mah. Daripada di kelas unggul seminggu sekali, enggak usah di Omet TV. Gitu. Oke lah. Jadi ya kita balik lagi ya, maksudnya ya kita kembalikan lagi aja kan setelah kita udah dijabarkan nih kondisi-kondisi les kayak gimana, terus mata pelajarannya kayak gimana gitu, yang dibutuhin atau enggak ya, jadinya ya kalian yang nentuin sendiri, maksudnya apakah masih relevan gak sih si les di zaman sekarang ya gitu, atau ya nanti bisa disesuaikan sama umur anaknya, sama disesuaikan sama kebutuhannya gitu kayak gitu kan gitu. Jadi udah habis belum? Udah habis ya udah. Jadi segitu aja episode Pulang Ajar kali ini, sampai ketemu di episode berikutnya. Bye. Bye.